Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabipun. Memperkenalkan diri, saya Desi Mayasari, MPM 236100195. Di sini saya sebagai moderator dan di sini saya tidak sendiri, saya dengan rekan-rekan saya. Saya Wulan Anggraini. Saya Reksira Polisia Putra Ananda. Saya Yoga Pratama. Saya Septiana Putri. Baik, itulah perkenalan dari rekan-rekan saya. Selanjutnya pemaparan analisis police brief yang berjudul Penggunaan Kekuatan oleh Konflik Israel dan Palestina, Perspektif Hukum Humaniter Internasional. Selanjutnya pemaparan materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Seperti yang kita ketahui, konflik bersenjata Israel dan Palestina yang kembali memuncak pada tahun 2024-2025 menyebabkan dampak kemanusiaan yang luar biasa, termasuk korban sipil yang tinggi dan kerusakan infrastruktur vital, khususnya di Gaza. Intensitas kekerasan ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang legalitas dan legitimasi penggunaan kekuatan oleh negara Israel, serta kelompok bersenjata non-negara seperti Hamas dan kelompok lainnya dalam konteks hukum humaniter internasional HAI, terutama Konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahan. Tindakan para pihak harus dievaluasi melalui prinsip-prinsip hukum perang, distinction, proportionality, dan mutuality necessity. Brief ini mengkaji kerangka hukum yang berlaku, pelanggaran yang dilaporkan, serta hambatan dalam akuntabilitas internasional. Rekomendasi utama adalah mendesak penerapan norma HAI secara universal, meningkatkan kapasitas pemantauan internasional, dan memperkuat mekanisme penegakan hukum internasional. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Latar belakang konflik Israel-Palestina telah berlangsung selama lebih dari 7 dekade dan ditandai dengan siklus kekerasan yang terus berulang. Eskalasi konflik tahun 2024 sampai 2025 menyusul serangan besar-besaran dan respon militer dari kedua belah pihak, menyoroti kembali kegagalan komunitas internasional dalam menegakkan perlindungan hukum terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil. Hukum humaniter internasional sebagai kerangka normatif untuk mengatur perilaku dalam perang menjadi instrumen penting dalam membatasi penderitaan manusia. Namun, penerapannya dalam konteks ini menghadapi tantangan serius, termasuk perbedaan tafsir hukum, penggunaan kekuatan yang tidak proporsional, serta politik impunitas yang berakar dalam sistem bernasional. Dari latar belakang yang ada, kami menemukan permasalahan. Ada 2 permasalahan, yaitu ketidakjelasan legalitas penggunaan kekuatan. Lalu yang kedua ada implikasi terhadap pelanggaran hukum humaniter internasional. Nah, dalam ketidakjelasan legalitas penggunaan kekuatan, di situ apakah tindakan militer Israel terhadap kelompok bersenjata di Gaza dan tindakan serangan balik dari Hamas terhadap wilayah Israel dapat dikategorikan sebagai sah menurut hukum humaniter internasional. Lalu pada implikasi pelanggaran hukum humaniter internasional, apakah konsekuensi hukum dan politik dari pelanggaran prinsip-prinsip hukum humaniter internasional terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dalam konflik ini? Namun, apa permasalahan terhadap implikasi pelanggaran hukum humaniter internasional ini? Dampaknya adalah dampak pada norma global. Implikasi dalam konflik ini dapat menciptakan presiden berbahaya, di mana negara-negara lain merasa bebas mengabaikan hukum humaniter internasional ini tanpa konsekuensi yang sehingga mengancam kredibilitas sistem hukum internasional secara keseluruhan. Setelah kami menganalisis dari isu hukum ini, kami ingin memaparkan beberapa rekomendasi kebijakan. Yang pertama, ada advokasi penegak hukum humaniter internasional secara universal. Yang kedua, penguatan peran ICC dan mekanisme internasional lainnya. Yang ketiga, monitoring independen dan transparansi akses. Yang keempat, peningkatan perlindungan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil. Yang kelima, reformasi Dewan Keamanan PBB. Oke, pada poin pertama, di sini dijelaskan bahwa kebijakan ini
bertujuan agar semua negara di dunia, baik negara besar, kecil, kaya, miskin, atau bahkan yang memiliki hubungan dekat dengan pihak yang sedang berkonflik, harus tetap mendesak penegak hukum perang atau hukum humaniter internasional tanpa terkecuali. Tidak boleh disikap diam atau membela jika pelaku pelanggaran adalah sekutu atau teman politik, yang dimana hukum humaniter internasional mengatur tentang perlindungan terhadap warga sipil dan pembatasan cara berperang. Yang kedua, yang dimana mendukung Mahkamah Pidana Internasional atau ICC dalam melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran berat hukum humaniter internasional. Yang ketiga, rekomendasi ini bertujuan agar wilayah konflik dibuka untuk badan-badan independen dan melaporkan pelanggaran secara objektif. Yang keempat, yang dimana di sini butuhnya peningkatan perlindungan terhadap warga sipil untuk menghindari serangan keluarga sipil dan fasilitas umum. Dan yang kelima, mendorong peninjauan ulang terhadap sistem veto yang bisa digunakan oleh negara-negara besar yang termasuk bertujuan untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran HAM. Baik, sekian yang dapat kami paparkan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.